Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi ba'duh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaifa halukum ayyuhattullab? Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Semoga semua baik ya. Semoga semua sehat. Kita selalu berdoa agar tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, kelas 8 yang Ustadz cintai, yang Ustadz banggakan, akan Ustadz jelaskan materi akidah kelas 8. Pertemuan di awal sudah kita sampaikan tentang al-imanu bil kutubi, iman kepada kitab-kitab Allah. Ini Ustadz buat videonya sebagai bentuk rasa kangen karena sudah lama tidak bertemu. Dan juga kadang kalau Ustadz berikan materinya teks ataupun bacaan ataupun makna, mungkin kalian bisa membaca dan mengerti, tapi untuk memahaminya masih belum. Maka Ustadz share atau buat video ini. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah al-imanu, ya, al-imanu bil kutubi. Nah, ini ya. Coba dibuka bukunya halaman 6. Buku akidah halaman 6 dibuka. Kita akan membahas kandungan iman, ya. Kandungan iman kepada kitab-kitab Allah. Nanti diberi harokat ya. Wal imanu bil kutubi, dan iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Dan beriman kepada kitab-kitab Allah yatadzammanu arba'ata umurin, terdiri dari 4 hal, 4 unsur atau mengandung 4 hal. Al-awwalu, yang pertama adalah al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan, yakni percaya atau beriman bahwa turunnya kitab-kitab itu dari Allah, haqqan adalah benar adanya. Jadi kita percaya ya bahwasanya kitab-kitab itu turun dari Allah Subhanahu wa taala dan itu benar. Bukan karangan, bukan cerita. Asani, yang kedua, al-imanu bima alimna ismuhu minha, kita beriman dengan apa-apa yang telah kita ketahui namanya dari kitab-kitab biismihi, sebagaimana nama kal-Qur'ani, Al-Qur'an alladzi nazala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Taurat, dan kitab Taurat allati unzilat ala Musa alaihi salam, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, wal Injil, dan kitab Injil alladzi unzila ala Isa alaihi salam, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, wa Zabur, dan kitab Zabur alladzi utiyahu, yang diberikan Allah Dawud kepada Dawud alaihi salam, semoga Allah memberikan keselamatan. Wa amma, dan adapun malam na'lam ismahu, kita tidak tahu nama-nama kitab, fanu'minu bihi ijmalan, dan maka kita wajib beriman kepadanya secara keseluruhan. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama. Adapun yang kita ketahui namanya, kita percaya. Yang kita tidak tahu namanya, kita juga percaya secara keseluruhan. Itu ya anak-anak sekalian. Asalisu, yang ketiga, tasdiqun, membenarkan, ma sahha, apa yang telah benar, min akhbariha, dari kabar-kabar di dalamnya,
dari berita-berita yang ada di dalamnya. Maksudnya berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab Allah itu kita membenarkannya, ya kita percaya juga. Selanjutnya ka akhbari, sebagaimana berita-berita Al-Qur'an Al-Karim yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa akhbaro ma lam yubdil au yahrif minal kutubis sabiqah, atau berita-berita yang belum diubah dan diputarbalikkan dari kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa? Cerita-cerita, kisah-kisah, berita-berita yang ada di dalam Al-Quran itu kita membenarkannya, kita percaya. Ada surga, ada neraka, ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada hari kiamat, itu kita percaya. Adapun berita-berita yang telah diubah oleh manusia atau diputarbalikkan oleh seseorang, misalnya dalam kitab Injil, kitab Taurat, itu sudah banyak yang diubah oleh manusia, maka kita tidak boleh percaya padanya. Tetapi yang asli, berita yang asli, itu tetap kita percaya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, yang keempat ya, ar-rabi'u al-amalu bi ahkami ma lam yansakh minha. Beramal dengan hukum-hukum yang belum terhapus darinya. Maksudnya, ketentuan-ketentuan dalam kitab itu yang belum dihapus atau diganti oleh Allah, maka kita bisa berhukum dengannya. Waridho wa taslim, rela, menerima, wa taslim, dan menerima bihi, menerimanya, ya, menerima hukum-hukum itu. Sawaun fahimna hikmatahu am lam nafhamha. Baik itu kita sudah paham hikmahnya, keutamaannya, atau kita belum memahaminya. Ya. Hukum-hukum itu kadang kita, kenapa kok disuruh seperti ini, kenapa kok disuruh ini, kenapa sholat subuh itu 2, kenapa sholat isya itu 4, kenapa ketika kita batal kok justru yang dibasuh itu muka kita, tangan kita dan sebagainya, bukan tempat yang batal itu. Nah, itu kan kita kadang belum paham, tetap hukum-hukum itu harus kita terima dan kita rela, ridho, ya, menerimanya. Wa jami'ul kutubi as-sabiqati mansukhatan bil Qur'anil azim. Seluruh kitab-kitab sebelum, yakni sebelum Al-Qur'an, mansukhah, terhapuskan, tergantikan bil Qur'anil azim, dengan Al-Qur'an yang agung. Jadi ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, itu semua sudah tergantikan, mansukhah, terhapuskan, tertutupi oleh Al-Qur'an, ya. Jadi yang dipegang sekarang itu adalah Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qala Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Dan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepadamu Alkitab Al-Qur'an bil haqqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqal lima baina yadayhi, dan membenarkan terhadap apa yang ada di antara tangannya, minal kitab, dari kitab-kitab sebelumnya, yakni membenarkan dari kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, wa muhaiminan alaihi, dan sebagai batu ujian atas kitab-kitab itu. Nanti bisa dilihat di Al-Qur'an terjemah, ya, surat Al-Maidah ayat 43. Ai hakimun alaih, atau ini, menjadi hakim atas manusia, atau maksudnya Al-Qur'an itu hakimun alaihi, menjadi penghakim, menjadi yang utama atas kitab-kitab sebelumnya. Wa ala hadza, dan dengan masalah ini, atas hal ini artinya atas dihapuskannya kitab-kitab sebelum Al-Qur'an dengan kitab Al-Qur'an, fala yajuzu, maka tidak boleh, al-amala, beramal, bi ayyi hukmin, dengan suatu hukum, min ahkamil kutubis sabiqah, dengan hukum-hukum
yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Illa ma sahha minha, kecuali apa yang benar darinya. Wa aqarrahu Al-Qur'an Al-Karim, dan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an Al-Karim. Maksudnya yang keempat ini anakku sekalian, jadi kita tidak boleh berhukum dengan hukum-hukum yang ada di kitab-kitab terdahulu, kecuali hukum-hukum yang ada di dalam kitab terdahulu, kitab sebelum Al-Quran itu sama dengan di dalam Al-Quran atau dibenarkan oleh Al-Quran. Misalnya gini, misalnya hukum taubat. Di umat Nabi Muhammad kan cukup kita beristighfar, taubat, menyesali, tidak mengulangi lagi. Tapi kalau di zaman Nabi Musa ya, itu taubat itu orang kalau mau diterima taubatnya itu harus membunuh dirinya, itu baru diterima. Nah, itu jangan sampai kita mengikuti hukum itu. Misalkan lagi, kalau umat-umat terdahulu di dalam kitab misalnya Zabur, Taurat, atau di situ boleh menikah, laki-laki itu menikah dengan tidak terbatas wanita, tidak ada batasan jumlahnya, 10, 20, 100 bahkan, mungkin 1000. Tetapi di umat Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba. Batasannya adalah 4. Nah, itu hukum. Misalnya lagi, kalau di zaman umat terdahulu, puasa itu selama 1 bulan penuh ya. 1 bulan penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu puasa, tidak makan, tidak minum. Tetapi di Al-Quran zaman Nabi Muhammad ini, puasa itu adalah mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah 4 hal anak-anakku sekalian kelas 8. Ya, jadi ada 4 kandungan yang terdapat di dalam al-imanu bil kutubi, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah ini menjadi penting karena iman itu, rukun iman adalah satu kesatuan. Jika kita tidak beriman terhadap salah satu saja, maka iman kita belum sempurna, bahkan kita dianggap sebagai seorang yang kafir karena tidak beriman. Ya, dari Ustadz cukup sekian. Ini sebagai bentuk refreshing ya. Kalau misalkan cukup lihat di Google Classroom itu bosan, maka Ustadz bisa atau kalian bisa mengunjungi di channel ini sebagai bentuk kejelasan ya, juga melepas kangen ya. Ustadz kira cukup sekian. Jangan lupa nanti di subscribe, like and share channelnya Ustadz ini, El Habib Studio. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segera, karena kita berharap pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka di kelas. Jangan lupa kalau ada yang belum jelas dan kurang paham, ditulis pertanyaannya, nanti kita bahas di dalam kelas. Ustadz akhiri dulu. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, karena kita semuanya bisa menjadi sukses. Syukron ala ihtimamikum. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.